Nah, saya pikir kalau masalah pertama atau keberapa, prinsip saya adalah berbuat. Tapi sepengetahuan saya sampai hari ini, desa wisata buatan yang ada di Serdang Bedagai ya baru Desa Sijenggi dengan produk unggulannya buah naga. Ya, jadi sangat tertatih-tatih lah dengan kemandirian kami seperti itu. Semenjak ada agrowisata petik buah naga lah, Desa Sijenggi ini mulai terangkat lah nama desa ini dari komoditas buah naga. Kita ini ada buktinya kalau kita ini memang kebun buah naga, jadi bisa menghasilkan produk buah naga seperti itu. Jadi kan nggak susah-susah, ada produk, ada buah naganya, ada tempatnya gitu. Di sinilah tempatnya, makanya di sini dibuat wisata agrowisata di sini. Kabupaten Serdang Bedagai berperan sebagai salah satu lumbung padi utama Sumatera Utara. Dengan luas sawah mencapai hampir 30.000 hektar, kabupaten ini sangat potensial menjadi daerah penyangga kebutuhan beras provinsi setelah Kabupaten Deli Serdang. Namun potensi pertanian warga Serdang Bedagai tidak berhenti pada padi saja. Di beberapa desa, warga mulai melirik peluang lain yang tak kalah menjanjikan. Desa Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, kini muncul sebagai ikon desa penghasil buah naga. Berawal dari inisiatif seorang warga yang membudidayakan buah naga secara mandiri, upaya tersebut kini berkembang dan diserap menjadi program desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Sutarman, Kepala Desa Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saya menjabat kepala desa sejak tahun 2020, ya. Dari 20 sampai ke tahun 22 itu kan COVID. Jadi program saya itu masih terhenti. Setelah tahun 2022 akhir, kita memulailah. Jadi sebelum itu ada salah satu warga menanam buah naga, yaitu Bapak Insinyur Suhardi, almarhum, ya. Ketika itu beliau yang membudidayakan buah naga, namun untuk ekonomi pribadi. Jadi setelah berkembang mengingat harga buah naga itu menjanjikan ya secara ekonomi, saya mulai mengembangkan di masyarakat di tahun 2022. Ya. Jadi pada saat itu menjadi salah satu program desa yang kita unggulkan, yaitu One Food One Product tadi sesuai arahan Bapak Presiden, ya. Jadi yang bisa saya kembangkan di desa saya ini adalah buah naga. Jadi kita mulai mengajak warga masyarakat itu dan melalui program desa kita bantu setiap kepala keluarga yang ada, khususnya di Dusun 4 Desa Sijenggi ini, kita bagi 4 penyangga atau 4 tiang, ya. Jadi masyarakat itu turut membudidayakan secara bersama. Ya, setelah kita bagi penyangga atau tiang itu, nyatanya memang benar-benar setelah produksi bisa membantu ekonomi keluarga. Desa Sijenggi hari ini nyaris di setiap halaman rumah warga tumbuh deretan pohon buah naga. Dari kebun kecil di pekarangan hingga lahan yang lebih luas, warga kini memetik manis hasil buah naga yang telah menjadi sumber ekonomi baru dan menjanjikan. Nama saya Saprudin,
petani buah naga asal Desa Sijenggi. Kalau komoditas di Desa Sijenggi pada saat ini kebanyakan sekarang udah beralih ke buah naga. Dari petani sendiri, dari Desa Sijenggi sendiri, karena sudah lama sebetulnya buah naga di Desa Sijenggi ini ditanam. Kalau saya sih baru 2 tahun. Sebelumnya petani-petani yang duluan sekitar 8 tahun sampai 10 tahun yang udah ada. Makanya kita termotivasi dari petani-petani yang lama. Kalau buah naga dia memang modal awal dia besar, tapi dia cukup sekali aja. Dibandingkan contohnya padi. Kalau padi dia setiap kita mau tanam keluarkan modal, nanti mau tanam lagi keluarkan modal. Kalau buah naga ini dia sekali dia kita tanam, rawat, tetap mengeluarkan modal tapi dia nggak banyak. Panennya pun dia setahun itu bisa 4-5 kali. Karena ada metode pakai lampu dia bisa 4-5 kali, kalau enggak dia musiman juga dia. Oh iya, karena sekarang ini agen yang bersaing untuk mendapatkan buah, karena pasokan di luar itu belum terpenuhi. Makanya di sini tetap masih kekurangan buah. Kalau agen itu nggak tentu juga dia, karena itu permintaan orang itu. Ya kalaupun kita bisa 1 hari itu panen 1 ton ya diterima orang itu. Agen pasti bersaing. Masa sekarang di titik rendah lah dia. Kisaran dia 10 sampai 11 ribu. Kalau menurut saya pribadi sih ini masih menguntungkan. Karena dia panennya dia kan bisa berkali-kali. Tergantung sekarang tinggal petaninya dia menaikkan produksinya. Kalau produksi bisa kita tingkatkan kan dengan harga segitu kan kita bisa lebih dapat banyak lagi. Dia kalau panennya dia nggak bisa dihitung hari dia, Bu. Karena dia ada waktunya dia. Kayak masa ini sekarang kan. Dia dalam 1 minggu ini kalau punya saya udah 3 kali panen. Sekitar ini lebar pohonnya, banyak pohonnya dia sekitar 650 pohon. Dia kalau nggak salah itu ada 3 jenis dia. Kulit merah, dalamnya putih. Kulit kuning, dalamnya putih. Tapi kebanyakan ini yang dibudidayakan di sini. Kulit merah, dalamnya merah. Karena rasanya dia lebih manis dibandingkan varian yang 2 tadi. Keseriusan Desa Sijenggi mengembangkan buah naga menjadi potensi unggulan ekonomi lokal terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Di tingkat kecamatan, dukungan dan perhatian juga mengalir untuk Desa Sijenggi demi menjadi desa agrowisata buah naga ikonik di Serdang Bedagai. Nama saya Edi Saputra, SSTP MSI, saya camat Perbongan yang sudah menjabat kurang lebih 1 tahun 5 bulan di sini. Kalau mengenai idenya ya cukup kreatif ya, inovatif, membaca mungkin kebutuhan pasar ya, kebutuhan pasar atau keinginan warga dan memang potensi yang ada di desa tersebut. Potensi pasar dari buah naga ini sama-sama kita ketahui cukup besar. Artinya minat masyarakat untuk mengkonsumsinya cukup tinggi. Potensi ekonominya, pendapatannya cukup besar. Nah, dari itulah bergerak masyarakat untuk mulai menanam buah naga yang tentunya ini sangat bagus untuk di wilayah Sijenggi. Karena mungkin di daerah lain mungkin tumbuh, tetapi tidak bisa subur, buahnya tidak bisa semanis yang ada di sini. Saya pikir bukan 1-2 orang, semua sudah merasakan itu, Bu. Daripada program yang kita jalankan. Karena awal saya katakan tadi, setiap kakak kita sudah bagikan 4 tiang penyangga
untuk menanam buah naga itu di depan rumahnya masing-masing. Ya, itu salah satu contoh. Nah, bagi mereka warga masyarakat yang memiliki tanah luas, contohnya 1 hektar, 10 ranting gitu. Hari ini sudah sangat dirasakan dan mereka sudah bisa membeli mobil daripada hasil itu. Ya, kalau dirata-ratakan dari seluruh yang ada bersama dengan masyarakat, saya pikir sudah mencapai per bulannya itu 3 ton ke atas, ya. Karena saya juga pengepul yang sudah kita arahkan melalui kelompok ini setiap harinya sudah 200-300 kilo itu udah pasti, Bu. Setiap hari ini. Ini hari juga ada panenan, ya. Warga juga manen ada sebagian gitu, ya. Ini kita kumpul untuk dijual dan dibawa ke daerah lain. Hari ini sudah sampai ke luar-luar provinsi. Contoh di Palembang, Jambi, mereka itu ambil kemari, ya. Bahkan semalam juga sudah mulai ada orderan ke Batam, Jakarta juga sudah. Semenjak ada agrowisata Petik Buah Naga lah, Desa Sijenggi ini mulai terangkat lah nama desa ini dari komoditas buah naga. Pastilah, Bu, karena dengan media sosial orang udah banyak tahu tentang buah naga, agrowisata buah naga ini di Desa Sijenggi. Ya kayak contohnya dari Tebing Tinggi, dari Lubuk Pakam, udah pada tahu. Ya diperluas saja lah, banyak petani yang di sini yang makin berkembang ya nanam buah naga. Mudah-mudahan Desa Sijenggi ini bisa lebih maju lagi. Apalagi infrastrukturnya kayak jalan itu lebih dibagusin. Mungkin wisatawan lebih tertarik lagi gitu kemarin. Apa yang sudah kita lakukan ini pertama bisa menunjang ekonomi masyarakat, yang selanjutnya ya sesuai dengan program Bapak Presiden kita Prabowo Subianto juga ini, ketahanan pangan itu ya. Dan yang menjadi kendala ya pasti kepada kami dalam menggerakkan ini adalah sisi daripada ini, Bu, ya, transport ya. Jalan ini kami masih belum, ya bisa dikatakan belum tersentuh. Makanya kami berupaya supaya menunjang ini, kami tetap akan berbuat itu. Harapan ke depan jelas saya nggak muluk-muluk, keinginan mungkin seluruh masyarakat yang ada di Desa Sijenggi, begitu juga dengan pemerintah desanya, mereka bisa mandiri. Mandiri dalam artian pemerintah desa itu bisa menghasilkan pendapatan asli desanya. Mandiri dalam artian masyarakat desanya bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari usaha yang mereka buat, yang berkolaborasi dengan pemerintah, ya seperti Buah Naga ini. Kabar ibu-ibu semua. Kebetulan ibu ini pun mau ngajak ibu-ibu buat produk UMKM dari Buah Naga ya, Bu, dari manisan buat proses bisa. Cocok kali lah itu ya, Sama stik Buah Naga, terus sirupnya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya, Bu, ya. Ada, makanya di sini kan ada buah naganya. Untuk apa kita produksi? Jadi nggak buang sia-sia ya? Iya. Nggak hanya buahnya aja yang bisa dimanfaatkan. Iya. Bu. Jadi Dagingnya bisa, kulitnya bisa, jadi nggak ada yang terbuang. Semua bermanfaat. Semangat gotong royong mengembangkan potensi lokal juga datang dari kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau ibu-ibu PKK Desa Sijenggi. Potensi besar buah naga dari desa ini dikelola dengan membuat sejumlah produk turunan bernilai tambah. Semangat dan hasil produk ini menjadi bukti nyata kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat berperan besar dalam memajukan desa wisata.
Perkenalkan, nama saya Sriyanti dari Desa Sijenggi. Saya sebagai Ketua TPPKK Kecamatan Perbongan, Deli Serdang Bedagai. Semenjak Ibu nikah sama Bapak Sutarman, saya pun nggak tahu di sini ada kebun buah naga, saya nggak tahu. Tahu-tahu saya mungkin udah dari sini lah mungkin. Dulu ini belum ada, Bu. Saya di sini hampir 2 tahun, barulah promosi ini. Ini sekitar 2 tahun, Bu, di sini Bapak nanam ini. Jadi dari situlah, Bu, asal mulanya mungkin 1 tahun lah ke depan tuh saya kok banyak buah naga gitu. Saya berpikir kayak gitu. Saya cuma bisa waktu memproses pembuatan produk ini, kok saya coba-coba, kok orang bilang bisa dibuat manisan, apa memang iya apa enggak. Jadi itu dari saya pertama saya coba. Iya, orang ini memang kepinginnya maju. Orang ini kepingin seperti inilah, buat produk ini supaya bisa dipasarkan gitu. Orang ini buat untuk sehari-hari dia ada pekerjaan orang ini, penambahan orang inilah, ekonomi orang ini. Jadi saya bilang ya mungkin kita bisa kita lanjutkan seperti ini prosesnya, aku bilang. Ibu ini mendukung semua, Bu. Orang ini mau, anggota PKK ini mau lanjut semua itu. Ini kurang ya Nda ya, udah diambil kita 3 biji, kita ambil lagi. Yang mana ya Nda ya? Yang banyak buahnya aja gitu ya kan? Kita mau buat sirup ya kan Nda? Kurang ini Nda, mana Nda? Ini ada Nda? Ini kita tambahkan ini Nda. Ini besar nih, cukup. Kita buat sirup ini aja yang ini. Ya. Ini ya Kak, cukup ini Kak? Cukup dia udah. Taruh di tengah sini. Yuk kita bawa ke sana ya Nda. Kita olah ya Nda, kita buat sirup ya. Ini Bu Kades kita olah ya Bu. Kita buat apa ini? Buat sirup buah naga. Buat sirup buah naga. Oke. Ini hasil kebunnya. Iya, ini hasil kebunnya. Menuju desa wisata, Seisi Jenggi masih memerlukan proses yang panjang. Pemberdayaan dan pengelolaan yang tepat tentu masih membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat agar potensi pertanian buah naga dapat menjadi kekuatan utama ekonomi desa. Memang Bu, awalnya kita merubah mindset masyarakatnya yang sulit, ya. Artinya bagaimana kita mengajak masyarakat itu dari petani yang memang hanya mengharapkan dari buah daripada budidaya buah naga itu bisa menjadi satu olahan. Nah, seperti itu contohnya. Kita ajak masyarakat bersama kumpul ya, kita merembukkan, memusyawarahkan itu. Jadi hari ini ya masyarakat itu alhamdulillah sudah mulai ikut ya, apalagi dengan kita gerakkan ya kelompok PKK ya, kelompok PKK itu untuk membuat satu olahan produk ya dari buah naga itu bisa menjadi beberapa olahan. Ya contohnya kita sudah buat stik dari buah naga, selai dari buah naga, dan kita memanfaatkan kulitnya itu. Jadi setiap masyarakat tuh makan, kita berupaya ke depannya ini makan isinya, kumpulkan kulitnya, kita manfaatkan seperti itu. Sudah kita coba itu Bu, dan alhamdulillah kita tinggal nunggu perizinan daripada dinas yang terkait. Dan saya secara pribadi selaku kepala desa, kalau bisa ini bisa dimarketing Bu, dimarketkan nanti hasil daripada olahan-olahan ini. Ya, jadi bisa dinikmati oleh berkesinambungan gitu, bukan hanya stagnan sampai di sini, seperti itu Bu. Kita ini ada buktinya kalau kita ini memang kebun buah naga, jadi bisa menghasilkan produk buah naga seperti itu. Jadi kan nggak susah-susah, ada produk, ada buah naganya, ada tempatnya gitu. Di sinilah tempatnya, makanya di sini dibuat wisata Nangro wisata di sini, Nangro wisata Pondok Naga. Jadi terbukti ada di sini semua. Alhamdulillah di sini ini orang udah berkunjung, orang jauh-jauh udah sampai sini lah Bu. Kementerian terutama dari Jakarta sampai sini, dari Nias udah sampai sini Bu, udah mengunjungi seperti ini. Mungkin kalau udah ada izinnya satu udah ada dapurnya, mungkin alhamdulillah bisa
proses ke depan untuk pemasaran itu. Semangat kali Bu. Dia anggota pun bilang, Ibu kok kreatif kali buat kayak gini, buat semangat kami Bu. Ya, itu memang pertamanya memang dari Ibu. Dulunya nggak ada Bu PKK itu Bu. Apa yang kita apakan? Udahlah Bu, yuk terus saya lanjutkan aja. Ayo aku bilang. Semangatnya memang ada. Itulah harapan ibu-ibu PKK itu seperti itu. Bisa maju, bisa lanjut kita buat seperti itu. Kolaborasi dan kerjasama menjadi kunci dalam mewujudkan mimpi besar Desa Sesi Jenggi. Sebab bukanlah hal yang mudah untuk mengubah sebuah desa menjadi desa wisata dengan mengelola potensi lokal yang dimiliki. Membangun adalah upaya pertama, namun menjaga keberlanjutannya adalah tugas bersama. Nah, saya pikir kalau masalah pertama atau keberapa, prinsip saya adalah berbuat. Tapi sepengetahuan saya sampai hari ini, desa wisata buatan yang ada di Serdang Bedagai ya baru Desa Sijenggi dengan produk unggulannya buah naga. Ya, jadi sangat tertatih-tatih lah dengan kemandirian kami seperti itu. Mudah-mudahan program yang saya jalankan ini bisa mensupport ekonomi, bisa menjadikan masyarakat itu sehat dengan makan buah. Kalau menurut saya yang harus diapakan ke petani bantuan lah, bantuan kayak contohnya pupuk subsidi. Harus dibantu juga petaninya dengan bantuan pupuk subsidi. Karena buah naga ini banyak makan pupuk dia. Kalau saya bilang rakus lah dia sama pupuk. Inilah Bu, pencarian orang ini. Apa namanya pencarian sehari-harinya udah ada buah naga ini. Alhamdulillah warga ini udah bersyukur lah Bu, udah ada pohon buah naga. Karena hasilnya udah melebihi tanam padi. Alhamdulillah memang udah ada produk itu, kayaknya desanya kok kayak terkenal gitu Bu. Kemana-mana udah terkenal sama buahnya, sama produknya. Itu alhamdulillah udah sampai lah Bu. Harapan Ibu ke depannya supaya UMKM Ibu ini, produk Ibu ini bisa maju terus dan bisa berkembang dan bisa terlaksana semua itu tercapai Bu, produk Ibu itu sampai kemana-mana gitu Bu, itu aja. Kok agrowisata ya mudah-mudahan maju Bu, maksudnya sukses, jangan sempat nggak maju, harus maju lah. Ini memang kan udah semua udah terbukti semua, alhamdulillah udah kunjungan udah sampai kemana-mana. Desa-desa lain Bu, kalau desa sini kan udah, kalau yang datang pun di sini orang kunjungan dari Tebing, dari Pekanbaru, dari Rantu Prapat, dari Medan udah sampai kemari semua. Kalau bisa masyarakat bisa mendapat penghasilan dari potensi yang ada di desanya dan support atau dukungan dari seluruh instansi untuk memberdayakan, membina hal yang baik, potensi yang baik yang ada di Desa Sesi Jenggi ini.